Di sebuah dunia yang keras di mana kekuatan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku, Lin Yue akhirnya menghirup udara kebebasan. Bukan kebebasan dari penjara fisik, melainkan dari penjara waktu itu sendiri. Selama 100.000 tahun ia terjebak dalam hari yang sama, sebuah pengulangan yang akan membuat orang waras menjadi gila. Ia merasa seperti karakter level maksimal yang terperangkap dengan penampilan default level 1. Penampilannya menipu dan hanya dia yang tahu betapa kacaunya bug di sistem alam semesta ini. Maka pada hari pertamanya yang sejati ia langsung menuju tujuan yang sudah ia hafal di luar kepala, planet lingkaran utara, sebuah tempat terlarang yang berfungsi sebagai kandang para iblis. Para penjaga di sana dengan postur arogan yang seolah-olah mereka adalah penguasa takdir langsung menghadangnya. Mereka melihat kultivasinya yang berada di tahap lay, level paling dasar, dan tertawa. Lin Yue hanya bisa menghela napas dalam hati mengenali dengan bosan adegan wajib di mana para figuran meremehkan tokoh utama, sebuah naskah yang sudah terlalu sering ia lihat. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan dimulai dan berakhir dalam sekejap mata. Bagi para penjaga, mereka melihat Lin Yue berkedip. Bagi Lin Yue, ia hanya melakukan rutinitas yang telah ia latih selama ribuan tahun. Dengan gerakan yang lebih cepat dari pikiran, ia membantai mereka semua. Tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kemunculan Master Zumi, sang penjaga senior, juga sudah ia perkirakan. Wajah tua itu dipenuhi keterkejutan, tidak mengerti bagaimana formasi bayangannya bisa ditembus oleh seorang bocah tahap lay. Lin Yue hanya tersenyum tipis menjelaskan bahwa ia datang untuk menepati janji lama. Perjalanan panjang ini dimulai dari sebuah akhir hidupnya di bumi, tepatnya saat sebuah truk mengakhiri perjalanannya. Ia tiba di daratan Hongmeng di dalam tubuh lemah seorang murid sekte Wang Zian. Awalnya hidupnya menyedihkan, ia dihina, dikalahkan, dan puncaknya terbunuh saat mencoba melakukan hal yang benar dengan menolong seorang gadis. Namun kematian itu membawanya kembali ke pagi hari yang sama. Disitulah siklus 100.000 tahunnya dimulai. Setelah pulih dari keterkejutan eksistensial selama beberapa dekade pertama, ia mulai memanfaatkan waktunya. Ia menjelajahi setiap sudut dunia, mempelajari semua rahasia, dan yang terpenting, melatih kekuatan psikisnya yang terabaikan oleh dunia. Reikinya memang mandek di level paling rendah, tapi kekuatan batinnya telah mencapai level dewa. Kini di masa sekarang pengetahuannya yang tak terbatas itu kembali berguna. Ia bertemu seorang wanita yang jelas-jelas sedang dalam masalah, melarikan diri dari para pengejar dan menderita karena racun. Tentu saja wanita itu skeptis. Lin Yue terlihat seperti pemuda biasa yang tidak berbahaya. Lin Yue menyuruhnya berjalan lurus ke depan, dengan santai mengatakan bahwa dalam 10 detik ia akan melihat cahaya api dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Wanita itu ragu tapi tetap berjalan. Dan benar saja, obor menyala di kejauhan persis seperti yang dikatakan. Wanita itu berlari kembali dengan wajah pucat pasi. Tatapannya pada Lin Yue berubah dari curiga menjadi ngeri. Bagi Lin Yue, itu bukanlah ramalan, melainkan hanya melaporkan adegan dari sebuah film yang telah ia tonton jutaan kali. Ia membawa wanita itu ke sebuah lorong rahasia yang ia temukan sekitar tahun ke-4000 dalam pengulangannya. Di ujung lorong mereka menemukan para penjahat. Wanita itu berteriak marah saat mengenali pria yang meracuninya dengan racun pembangkit gairah, sebuah cara licik untuk mencuri kekuatan kultivasinya. Para penjahat itu melihat Lin Yue kembali tertawa dan mengejeknya sebagai bocah tahap lay. Lin Yue memutuskan sudah cukup basa-basinya. Ia maju dan dalam kejapan mata dua pengawal tergeletak tak bernyawa. Ia bahkan tidak perlu melihat saat melakukannya. Ia menatap pemimpin mereka dan mengucapkan kalimat yang selalu memuaskan untuk diucapkan. Meskipun aku hanya di tahap lay, membunuh kalian itu seperti membunuh ayam.
Pemimpin mereka, tuan muda dari sekte Wangzian, gemetar ketakutan. Disinilah bagian yang paling menyenangkan bagi Lin Yue. Saatnya berakting. Dengan aura yang ia asah selama puluhan ribu tahun, ia menggertak, mengaku sebagai duta iblis dan menyebut-nyebut nama ayah si tuan muda. Tuan muda yang malang itu langsung percaya. Otaknya yang kecil tidak bisa memproses bagaimana seorang tahap lay bisa sekuat ini, jadi penjelasan supranatural adalah satu-satunya yang masuk akal baginya. Atas perintah Lin Yue, sambil menangis dan memohon ampun, tuan muda itu benar-benar memotong lengannya sendiri sebelum kabur tunggang langgang. Lin Yue menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Agak berlebihan pikirnya tapi efektif. Ia mencatat dalam benaknya bahwa orang-orang di dunia ini benar-benar tidak punya selera humor. Setelah ancaman sirna, Lin Yue dengan mudah memanggil seekor burung tunggangan milik sekte Wangzian, membuat si wanita semakin tak bisa berkata-kata. Di atas awan, wanita itu mengungkapkan kekhawatirannya. Tunangannya adalah Kaisar Iblis Singki, salah satu dari 3 penguasa daratan. Jika ia tahu Lin Yue membantunya, hidup Lin Yue akan dalam bahaya. Pikiran Lin Yue langsung mengkategorikan Kaisar Iblis sebagai bos besar lainnya yang harus dihadapi. Dalam arsip mentalnya yang luas, mungkin sudah ada 100 lebih strategi untuk mengalahkannya. "Tenang saja, Gi," katanya. "Dia belum tentu bisa menangkapku." Namun saat ia hendak memulai proses penawaran racun, suasana tiba-tiba berubah. Wanita itu terkesiap bukan karena sakit, melainkan karena sensasi aneh yang menjalar di tubuhnya. Wajahnya memerah dan napasnya menjadi lebih cepat dan berat. Tubuhnya mulai terasa panas dan menggeliat pelan, jelas kehilangan kendali atas reaksinya sendiri karena efek racun pembangkit gairah itu bekerja jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Lin Yue menghela napas, kali ini dengan sedikit rasa frustrasi. Rencananya yang rapi kembali diganggu oleh variabel tak terduga. Situasi yang tadinya hanya penyelamatan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan canggung. Hari yang membosankan dimulai, atau setidaknya itulah yang pertama kali terlintas di benak Lin Yue saat ia tertidur. Namun, saat membuka mata, ia tidak kembali ke momen yang sama seperti biasanya. Di hadapannya ada seorang wanita yang menangis, wanita yang sama yang racunnya telah ia bantu semalam. "Pembohong," teriak wanita itu, "bukankah kau bilang langit cerah akan mengembalikan semuanya seperti kemarin?" Lin Yue masih sedikit bingung bertanya tanggal berapa hari ini. Wanita itu menjawab 27 Juli. Sebuah kesadaran menghantam Lin Yue seperti badai. 27 Juli, ia berhasil. Setelah 100.000 tahun terperangkap dalam siklus hari yang sama, akhirnya ia keluar. Euforia menjalari dirinya, sebuah janji menggelegak di dalam dadanya untuk semua dewa, planet, dan manusia yang pernah meremehkannya. "Lihatlah, aku akan datang untuk menindas kalian." Namun, momen kemenangannya terinterupsi oleh isak tangis wanita di hadapannya. Ia merasa ditinggalkan setelah apa yang terjadi di antara mereka. Lin Yue segera memeluknya, menenangkannya. Ia berjanji akan bertanggung jawab sebab dalam 100.000 tahun wanita inilah yang pertama kali mengingatnya setelah siklus berakhir. Ironis pikirnya. Hal pertama yang ia lakukan setelah terbebas dari reinkarnasi abadi adalah merebut calon istri Kaisar Iblis. Tiba-tiba sebuah suara agung terdengar dari langit menuduhnya menculik gadis suci dari sekte Wangzian. Sosok yang datang adalah Yang King, salah satu tetua terkuat di sekte tersebut, seorang kejam dengan pengalaman hidup yang menakutkan. Lin Yue justru merasa ini menarik. Baru saja terbebas, ia sudah disambut dengan hal seperti ini. Yang King tanpa basa-basi melancarkan jurus andalannya, sebuah jaring perangkap naga yang menebar di atas mereka seperti jaring laba-laba raksasa. Wanita itu menyuruhnya kabur, memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari jaring itu. Namun, Lin Yue hanya tersenyum. Dengan satu jari, ia menyentuh jaring tersebut dan senjata yang dikenal sebagai perangkap binatang terkuat itu meledak hancur berkeping-keping. Yang King terperangah. Sebelum tetua itu bisa menyerang lagi, Lin Yue menggunakan senjatanya yang paling ampuh,
pengetahuan. Ia bertanya apakah Yang King ingin tahu kabar ayahnya menyampaikan pesan palsu bahwa sang ayah sudah tidak membencinya lagi setelah 10 tahun. Gertakan itu berhasil. Yang King yang kebingungan dan terguncang setuju untuk melindungi Lin Yue dan membawanya kembali ke sekte Wangzian. Di sekte, para murid memandang rendah Lin Yue yang berjalan angkuh di depan tetua Yang. Untuk menguji pengaruh barunya, Lin Yue dengan santai menunjuk 3 murid dan menyuruh Yang King untuk menghukum mereka. Yang mengejutkan semua orang, tetua Yang langsung mematuhinya membuat para murid lain ketakutan. Di dalam, Lin Yue menyatakan tujuannya, ia ingin bertemu dengan ketua sekte Kim Ji. Tentu saja Yang King ragu seorang tahap awal ingin bertemu ketua sekte adalah hal yang mustahil. Lin Yue kemudian membisikkan beberapa kalimat kunci tentang teknik kultivasi, kombinasi 8 saluran, keseimbangan yin dan yang, pemurnian darah dan tulang, dan menyuruh Yang King menyampaikannya pada Kim Ji, yakin bahwa itu akan memberinya akses. Sambil menunggu, Lin Yue berjalan-jalan dan melihat para murid berlatih pedang. Ia menghampiri seorang wanita berambut hijau bernama Cheer dan dengan santai menunjukkan bahwa gerakan terakhir dari jurus pedangnya salah. Cheer terkejut karena tidak ada yang tahu masalah itu. Lin Yue menjelaskan prinsip jurus itu dengan benar. Niat mengendalikan pedang, badan pedang mengendalikan kekuatan, dan kekuatan pedanglah yang membunuh. Setelah mengeluh bahunya pegal dan mendapatkan pijatan singkat dari Cheer yang penasaran, Lin Yue dipanggil oleh tetua Yang. Pemimpin sekte menantinya di aula. Pertemuan dengan Kim Ji yang ternyata seorang wanita berlangsung singkat dan tajam. Lin Yue langsung ke intinya menyatakan bahwa ia tidak hanya tahu poin utama dari jurus rahasia warisan sekte, tetapi juga titik kelemahannya. Kim Ji yang marah menyerangnya dengan jurus ular, namun Lin Yue menepisnya dengan satu tangan. Ia lalu menjatuhkan bom informasi berikutnya. Ia tahu tentang luka yang diderita Kim Ji saat berlatih sendirian di kolam suci terlarang tadi malam. Pengetahuan ini menghancurkan ketenangan Kim Ji. Lin Yue berjalan santai ke singgasananya, mengatakan ia tidak suka mengangkat kepala saat berbicara. Ia membeberkan 2 masalah terbesar Kim Ji, tekanan dari sekte iblis dan kemunduran kultivasinya karena terjebak dalam jebakan 9 pembakaran reinkarnasi. Sebagai gantinya, ia menawarkan solusi untuk semua masalah itu jika ia diizinkan meminjam kolam suci. Saat kesepakatan hampir tercapai, seorang tetua lain bernama Zixuan menerobos masuk. Ia mendengar gadis suci diculik dan kembali bersama seorang pemuda tahap awal dan dengan penuh curiga langsung menyerang Lin Yue. Namun sebelum serangannya mendarat, Lin Yue sudah berada di belakangnya menyapanya dengan ramah. Zixuan membeku, tidak mengerti kapan Lin Yue bergerak. Kim Ji segera turun tangan. Ia menjelaskan bahwa Lin Yue adalah penyelamat gadis suci yang ternyata bernama Yi. Untuk mengakhiri semua perdebatan dan melindungi Lin Yue dari intrik sekte, Kim Ji membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia mengangkat Lin Yue sebagai raja suci sekte Wangzian dengan kedudukan yang setara dengan para tetua. Zixuan menjadi geram namun tidak bisa membantah. Demi keamanannya, Kim Ji kemudian mengatur agar Raja Suci yang baru itu untuk sementara tinggal di kediaman tetua Yang King. Kediaman baru Lin Yue sebagai Raja Suci ternyata cukup bagus dan tenang. Tidak lama setelah ia menetap, Cheer datang menemuinya memohon untuk menjadi muridnya agar bisa menerima petunjuk ilmu pedang. Lin Yue tidak menolak namun mengatakan bahwa hari itu ia masih sibuk dengan urusan lain. Urusan itu membawanya ke sebuah lorong gelap di mana tetua Zixuan dan putranya Si Tujue sedang bersekongkol. Mereka tidak terima seorang tahap awal diangkat menjadi Raja Suci dan menduga ada permainan kotor di baliknya. Si Tujue dengan logika seorang penjahat menyimpulkan bahwa karena ia telah meracuni Yi, Lin Yue pasti telah menidurinya untuk menawarkan racun dan ketua sekte mengangkatnya untuk menutupi aib tersebut.
Tepat saat mereka merasa telah memecahkan misteri itu, Lin Yue muncul di hadapan mereka seolah-olah keluar dari bayangan. Zixuan terkejut namun mencoba mengancam Lin Yue karena telah menyusup ke tempat pelatihannya. Ancaman itu menjadi debu saat Lin Yue membeberkan semua rahasia Zixuan. Statusnya sebagai mata-mata yang menyusup selama 30 tahun, kegagalannya mendapatkan rahasia kolam suci dan jurus sekte hingga kesalahan putranya yang membahayakan calon istri Kaisar Iblis. Lin Yue kemudian mengeluarkan sebuah benda seperti kelereng menawarkan penawar untuk racun ular sisik yang diderita Zixuan. Seketika itu juga Zixuan menyadari siapa Lin Yue sebenarnya. Ia langsung berlutut mengakui Lin Yue sebagai duta yang asli dan memaksa putranya melakukan hal yang sama. Lin Yue menegur mereka karena tidak jera bahkan setelah si Tujue kehilangan satu lengan lalu memberikan penawar itu. Namun ia juga menjelaskan bahwa obat itu adalah racikan barunya, sebuah racun yang bisa ia aktifkan kapan saja, yang kini mengikat jantung Zixuan dan menjadikannya budak yang patuh. Malam harinya, Lin Yue menemui ketua sekte Kim Ji di kolam suci seperti yang telah dijanjikan. Ia dengan santai menyuruh Kim Ji untuk membuka bajunya, sebuah permintaan yang membuat sang ketua sekte terkejut. Lin Yue menjelaskan ini bukanlah tentang nafsu, melainkan satu-satunya cara untuk menyempurnakan jurusnya dengan prinsip yin dan yang saling melengkapi. Setelah Kim Ji dengan terpaksa setuju, Lin Yue memulai proses penyembuhan menyalurkan energi hangat yang membuat Kim Ji merasa nyaman. Ia menjelaskan bahwa masalah pada kultivasi Kim Ji adalah karena Reiki yang berlebih setelah mencapai level 9. Proses penyembuhan ini akan memakan waktu, namun Lin Yue berjanji akan mempercepatnya karena kompetisi Hongmeng akan diadakan 1 bulan lagi. Kompetisi itu adalah ajang bagi sekte-sekte besar untuk memperebutkan hak masuk ke jalur Tao yang kaya akan Reiki. Kim Ji sudah pesimis karena sekte Wangjian adalah yang terlemah di antara 3 sekte terkuat, namun Lin Yue meyakinkannya untuk percaya padanya. Sekembalinya ke kediaman, Lin Yue mendapati Yi sudah menunggunya di kamar. Yi memeluknya mengungkapkan kekhawatirannya sekaligus kekagumannya karena Lin Yue diangkat menjadi Raja Suci. Ia menyatakan cintanya pada Lin Yue dan bersumpah akan menolak pernikahan dengan Kaisar Iblis 2 tahun lagi, bahkan jika harus mati. Setelah Yi pulang, Lin Yue menyadari kehadiran tetua Yang Qing yang bersembunyi. Ia menggodanya dengan memuji bentuk dadanya, membuat sang tetua yang anggun itu malu dan marah. Lin Yue tahu bahwa Yang Qing sengaja mengusulkan agar ia tinggal di kediamannya agar lebih mudah bertanya tentang keberadaan ayahnya. Ia menyuruh Yang Qing masuk untuk menemaninya, namun sesaat setelah sang tetua duduk dengan canggung, Lin Yue malah langsung tertidur, membiarkannya berjaga semalaman. Keesokan paginya, mereka membahas rencana untuk kompetisi Hongmeng. Lin Yue menyatakan bahwa mereka akan menang dan ia akan melatih 2 orang secara pribadi, Yang Qing sendiri dan seorang tetua penyendiri bernama Long Lin. Lin Yue kemudian pergi ke gunung belakang bersama Chier untuk menemui Long Lin, seorang ahli pedang yang tidak suka diganggu. Di sana, Lin Yue memberikan tantangan yang tak masuk akal. Ia menyuruh Chier untuk melawan Long Lin. Ia membekali Chier dengan strategi spesifik, yaitu menahan 6 serangan pertama, lalu menyerang dengan jurus ke-10 tepat saat Long Lin melancarkan serangan ke-7. Pertarungan pun terjadi. Chier berhasil menahan 6 serangan dan seperti yang diinstruksikan, ia melancarkan serangan balasan yang berhasil melukai pipi Long Lin. Long Lin terkejut karena titik kelemahan serangan ke-7-nya bisa diketahui. Lin Yue kemudian mengambil sebatang ranting dan membuktikan superioritas ilmunya dengan mengalahkan naga tanah Long Lin menggunakan naga api oren yang ia ciptakan dari ranting tersebut. Sebuah demonstrasi jurus ke-10 yang sempurna.
Long Lin yang kalah telak langsung menyatakan tunduk dan berterima kasih atas petunjuknya, berjanji akan membantu di kompetisi. Dengan dua tetua kuat di pihaknya, Lin Yue memimpin rapat para tetua untuk membahas kunjungan dari sekte saingan Qishao. Semua orang tahu kunjungan itu adalah provokasi. Lin Yue mengusulkan solusi yang brutal, bunuh saja mereka untuk memberi peringatan. Sebagian besar tetua menentang keras, menganggapnya akan mencelakai sekte. Namun, Zixuan, Long Lin, dan beberapa tetua lain yang sudah melihat kekuatan Lin Yue menyuarakan persetujuan mereka, membuat para penentang kebingungan. Lin Yue menjamin kemenangan dan membubarkan rapat. Malam itu, Lin Yue memberikan tugas rahasia pada Zixuan, membunuh seseorang dalam satu serangan dan ia memberitahukan cara serta targetnya. Ia dan Kim Ji kemudian pergi untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Zixuan menghadapi tetua Yin Kui dan terungkaplah bahwa Yin Kui adalah mata-mata yang sebenarnya. Dalam pertarungan, Yin Kui berubah menjadi monster, namun Lin Yue membantu Zixuan dari kejauhan dengan melempar sebuah batu kecil yang menembus perut monster itu dan menunjukkan titik lemahnya. Setelah Yin Kui dikalahkan, ia pura-pura mati dan mencoba kabur, namun Kim Ji berhasil menghabisinya. Namun, itu adalah jebakan terakhir. Batin Kim Ji terseret masuk ke dalam dimensi kerohanian, di mana ia digantung dan berhadapan dengan salah satu dari 4 ketua demon. Tepat saat monster itu hendak menyentuhnya, lengannya putus. Lin Yue muncul di dalam dimensi itu dengan mudah menghancurkan sang ketua demon yang terkejut karena ada ahli kekuatan batin di daratan. Setelah Kim Ji selamat, Lin Yue menjelaskan bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai di kompetisi Hongmeng, di mana tujuan utama mereka adalah mengambil sesuatu yang penting dari Sungai Tao. Bagaimana menurut kalian review singkat cerita ini? Walaupun merupakan judul lama yang sama-sama memiliki jumlah chapter yang udah ratusan. Lihat juga review singkat judul satunya lagi, biar Mimin tahu mau dilanjut atau tidak judul cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih, dan sampai jumpa. Pagi hari, tiba di sekte Wan siang, Lin mendapati tetua yang tertidur di kasurnya lelah menunggunya yang pulang larut malam setelah insiden dengan iblis. Lin membangunkannya dengan lembut, memberitahu bahwa fajar telah menyingsing. Tak lama setelah tetua yang pergi, Lin mendapati Jian Cier telah menunggunya di luar. Mereka merasakan ada fenomena aneh di langit dekat gerbang sekte, pertanda bahwa Master Ziyou dari sekte saingan telah tiba. Di atas langit, awan hitam pekat laksana badai yang tertahan membawa rombongan dari sekte Kixiao. Master Ziyou, pemimpin mereka, turun dengan keangkuhan yang membayangi tanah di bawahnya, menyapa dengan nada meremehkan. Ia datang untuk menguji para murid sekte Wan Xiang. Dia membawa 4 muridnya yang ia sebut sebagai yang terlemah, namun aura mereka di tahap reinkarnasi sudah cukup untuk memadamkan semangat para murid Wan Xiang. Tetua Disang yang pemarah hendak melampiaskan amarahnya, namun Ziyou dengan dingin mengingatkan bahwa panggung ini hanya untuk para murid. Di tengah ketegangan itu, Lin datang terlambat, kehadirannya setenang angin pagi. Ia dengan tenang menerima tantangan tersebut, mengusulkan agar pertarungan diadakan di panggung pertarungan Wang Jian yang agung. Pertarungan pertama pun dimulai. Murid Ziyou bernama Jiu Chiwei, seorang wanita yang tubuhnya terpahat laksana baja, melompat ke panggung. Angin bergemuruh saat ia melepaskan kekuatannya menantang para pendekar Wan Xiang. Para tetua kebingungan hingga Lin mengutus Jian Cier yang melangkah maju dengan keraguan di matanya namun dengan tekad yang tersembunyi. Jiu Qiwei tertawa meremehkan sosok yang tampak rapuh di hadapannya lalu melepaskan tinju yang mampu meremukkan batu. Namun Jian Cier menari di antara badai serangan itu, bayangannya seringan daun yang gugur mengikuti ajaran Lin dalam benaknya. Serangan pertamanya, jurus ke-9 pedang Tianyuan menghantam pertahanan lonceng kebal Reiki milik Jiu Chiwei, namun hanya meninggalkan getaran tanpa goresan. Tak goyah, laksana seekor walet yang menukik, ia menemukan celah sesaat di antara pertahanan itu.
Jurus ke-10 pedang Tianyuan mekar seperti bunga teratai dari logam dan dengan suara dentuman yang memekakkan, boom! Lonceng pertahanan itu retak pecah berkeping-keping di udara. Jiu Qiwei terlempar ke belakang terkejut dan kalah. Selanjutnya panggung menjadi milik Gaizen, pria berambut hijau dengan aura di tingkat kordis level 5. Para tetua kembali ragu, namun Lin melangkah sendiri ke panggung setenang permukaan danau di pagi hari. Gaizen meraung dan bayangan naga purba bangkit di belakangnya, memuntahkan amarah ke arah Lin. Namun Lin dengan gerakan yang nyaris tak terlihat mengelak dari amukan itu. Ia membalas bukan dengan badai, melainkan dengan sentuhan dua jari yang sunyi namun mematikan, membuat Gaizen langsung terbatuk darah. Seluruh arena menahan napas. Para tetua Wan Xiang, murid Kik Xiao, bahkan Master Ziyoyo semua membeku dalam ketidakpercayaan. Gaizen berbalik untuk lari, sebuah keputusan fana. Seberkas cahaya lebih tajam dari tatapan dewa melesat dari ujung jari Lin menembus jantungnya. Kematian datang bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang menusuk saat tombak energi merenggut sisa hidupnya. Master Zoyo murka, namun Lin dengan dingin mengingatkannya pada aturan panggung pertarungan. Lin kemudian mengambil cincin penyimpanan Gaizen dan menantang dua murid yang tersisa. Konflik memanas ketika Ziyoyo menuduh Lin mencuri. Lin dengan tenang membantah klaim itu dengan menunjukkan bahwa isi cincin tersebut 500.000 mutiara Reiki, jauh melebihi apa yang mereka katakan. Tepat pada saat itu Zixuan tiba membawa tombak Phoenix, senjata legendaris. Lin lalu mengungkapkan token Kik Xiao dari dalam cincin Gaizen, satu-satunya kunci untuk membuka segel tombak itu. Segel pun terbuka, melepaskan gelombang kekuatan yang dahsyat dan Lin memberikan senjata itu kepada Li Wuhan. Kalah telak dan terintimidasi, rombongan Kik Xiao diperintahkan pergi oleh Lin yang bahkan menolak memberitahukan namanya karena mereka tidak pantas tahu. Setelah mereka pergi, Lin memuji Zixuan di hadapan Qinji atas perannya dalam rencana ini. Kemudian Lin mengumpulkan para tetua dan memberi mereka daftar material yang harus segera dikumpulkan untuk persiapan kompetisi selanjutnya. Setelah urusan selesai, Lin membawa Jian Qier ke kolam suci untuk bertapa. Di sana ia bertemu dengan Yi, sang gadis suci yang sudah menunggunya. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam keintiman, sementara Jian Qier menjaga di luar. Setelah Yi pergi, Lin yang merasa tenaganya terkuras bersiap untuk tahap kultivasi berikutnya. Ia membuka cincin penyimpanannya dan aura kuning keemasan meledak-ledak di sekelilingnya, pertanda ia siap untuk menerobos ke tingkat kekuatan yang baru. Langit di atas kolam suci sekte Wan Qiang bergejolak. Petir surgawi, laksana cambuk para dewa, menyambar ke arah Lin yang tengah bermeditasi dalam pusaran air suci. Melihat bahaya itu, Jian Qier melesat maju, pedangnya menari membentuk perisai cahaya untuk menghalau amuk langit itu. Namun kekuatan petir itu terlalu dahsyat, perisainya hancur dan tubuhnya terhempas tak berdaya. Tepat sebelum ia jatuh, Lin dengan mata yang masih terpejam menangkapnya. Ia menyalurkan sisa kekuatan petir itu ke tubuh Qier, membantunya menembus belenggu kultivasinya. Dalam sekejap, Jian Qier merasakan gelombang kekuatan baru saat ia mencapai tahap kordis level 3. Setelah terobosannya selesai, Lin menemui para tetua yang telah menunggu. Mereka menyerahkan bahan-bahan yang ia minta. Darah binatang api yang membara, urat saraf naga yang berdenyut dengan energi, dan batang pohon kuno Tianshuo yang kokoh. Terakhir, Qinji memberinya sebuah belati keramat, sumber dari jimat yang dibutuhkan. Lin mengungkapkan tujuannya untuk menempa sebuah boneka tempur kelas atas. Ia mencampurkan semua bahan agung itu, menambahkan setetes darah dari telunjuknya sebagai pengikat jiwa. Sebuah sosok pun muncul, namun gerakannya kaku dan patah-patah, rupanya buruk dan hanya bisa mengulang sapaan bodoh kepada tuannya.
Lin mengakui boneka itu tidak sempurna karena kekurangan satu bahan penting, sebuah jiwa sejati. Namun, ia berjanji boneka ini masih bisa disempurnakan nanti. Untuk menguji kekuatannya yang baru, Lin menantang para tetua. Serangan tombak Li Wuhan yang dulu dahsyat kini berhenti di hadapan dua jari Lin yang teracung tenang. Dengan satu sentilan ringan di dahi, Li Wuhan terpental jauh. Lin kemudian menantang 4 tetua sekaligus untuk menahan satu serangan. Mereka bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Serangan itu melintas laksana angin, tak terdeteksi dan tak terbendung. Kekuatan Lin yang membina 3 elemen, raga, batin, dan reiki telah melanggar hukum alam, memancing murka langit sekali lagi. Petir penerobosan tahap kembali menyambar, namun kali ini keempat tetua maju bersama membentuk perisai untuk melindungi raja suci mereka. Malam harinya di tepi kolam suci, Qinji memberitahu Lin tentang sebuah pelelangan besar di kota Yewang, sebuah metropolis di planet otonomi North Boundary. Benda terakhir yang akan dilelang adalah sebuah telur misterius yang bahkan tidak diketahui isinya oleh penyelenggara. Lin tertarik bukan hanya karena telur itu, tetapi juga karena ia membutuhkan satu barang di sana untuk menyempurnakan bonekanya dan yang terpenting untuk merebut kunci sungai Tao. Ia mengungkapkan pengetahuan rahasia tentang seorang petapa yang sekarat di dalam lapisan terdalam sungai Tao, sebuah fakta yang mengguncang Qinji hingga ke intinya. Keesokan paginya, Lin berangkat seorang diri menaiki sebuah kapal terbang. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah patung raksasa yang terbelenggu rantai di bawah sana. Ia bergumam pada patung itu, memanggil nama Zomi dan berjanji akan kembali untuk menyelamatkannya. Dalam keisengan, Lin mencoba sebuah jurus suci pemurni raga, teknik milik seseorang bernama Yi. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tanpa sengaja menghancurkan kapal terbang yang ia tumpangi, membuatnya jatuh puluhan ribu mil dari kota Yewang. Terjatuh dari langit, Lin menemukan sebuah kapal lain milik aliansi bisnis Veyron. Di sana, takdir mempertemukannya dengan Luo Yi, seorang teman dari kehidupan masa lalunya yang kini tak lagi mengenalinya. Luo Yi sedang diancam oleh wakil ketua aliansinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Lin melangkah maju. Ketika ditanya siapa dirinya, ia hanya menjawab bahwa orang mati tidak perlu tahu namanya. Dengan satu kibasan tangan, api suci dari jurus Ye membakar para pengancam itu hingga menjadi abu, hanya menyisakan cincin penyimpanan mereka yang berjatuhan di lantai. Di kapal itu pula Lin bertemu Saner, seorang anak kecil yang juga ia kenal dari masa lalunya. Saat mendekati kota Yewang, kapal kecil mereka dihadang oleh kapal terbang megah dari sekte Leiyun. Seorang tuan muda bernama Lei Zong turun dengan angkuh, berniat memecahkan rekor kekuatan Reiki di pilar pengujian kota. Lei Zong mengerahkan seluruh kekuatannya, namun ia hanya mencapai 4000 inci sebelum terbatuk darah, mencapai batas kemampuannya. Dalam frustrasinya, ia mencekik 2 tetua dari kapal Luo Yi yang mencoba menjilatnya. Diprovokasi oleh Ling Feng, seorang tuan muda dari sekte lain yang menonton bersama putri kepala kota Ye Mengyue, Lei Zong melampiaskan amarahnya. Ia menyegel kapal Luo Yi dengan tekanan kekuatannya, berniat membunuh semua orang di dalamnya. Merasa terbuang waktunya, Lin menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, ia sudah berada di depan Lei Zong dan menendang kepalanya hingga terlempar jauh. Lin kemudian melangkah ke pilar pengujian, menggabungkan kekuatan batin dengan Reiki. Ia melepaskan auranya. Cahaya pilar itu meroket melewati rekor sebelumnya, menembus 10.000 inci, lalu 20.000 inci, mengguncang seluruh kota Yewang dan membuat para petingginya waspada. Tekanan dari kekuatan Lin begitu luar biasa hingga Lei Zong yang berada di dekatnya tewas seketika tanpa bisa melawan. Pasukan sekte Leiyun hendak membalas, namun Ye Mengyue menghentikan mereka, menegaskan otoritas Sota Yewang. Ye Mengyue kemudian mengundang Lin, Luo Yi, dan Saner sebagai tamu kehormatan kota. Saat ditanya namanya, Lin hanya memberinya sebuah pesan misterius untuk disampaikan kepada ayahnya, Jun Wushang.
katakan saja musuh bebuyutannya telah datang. Di dalam kamar mewahnya di geraha penyambutan tamu, Lin memeriksa cincin rampasan dari Lei Zong dan menemukan 400 juta mutiara Reiki. Tak lama, Yameng Yue datang berkunjung. Lin memperkenalkan dirinya sebagai Lin Yue dan sekali lagi mengguncangnya dengan pengetahuan mendalam tentang rahasia ayahnya dan sekte-sekte besar yang akan datang. Ia mengusirnya dengan halus, meninggalkan sang putri dalam kebingungan dan kekaguman, sementara Lin mengenang masa lalu 100.000 tahun silam saat mereka pernah berbagi keintiman. Kisah diakhiri saat Luo Yi datang bersama Saner untuk pamit. Ternyata anak itu akan diserahkan kepada seseorang yang telah membelinya. Mendengar hal ini, Lin yang mengira Saner akan bertemu orang tuanya memutuskan untuk menemani mereka. Saat Lin, Luo Yi, dan Saner berjalan menyusuri jalanan kota, suara gaduh memecah keheningan. Sekelompok bandit menghadang mereka, menuduh aliansi bisnis Veyron telah merampas barang milik sekte mereka. Di tengah kekacauan, mantan anak buah Luo Yi yang pengecut berkhianat menunjuk Luo Yi sebagai ketua yang bertanggung jawab atas semua masalah. Tergoda oleh kecantikan Luo Yi, kapten bandit itu memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Luo Yi melawan dengan jurus-jurusnya, namun ia dengan cepat terdesak oleh serangan 1000 bayangan telapak tangan dari lawannya hingga terpental. Tepat saat para bandit hendak menghabisinya, Lin melangkah maju menyuruh Luo Yi untuk beristirahat. Dengan satu gerakan ringan, sebilah pedang Reiki terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, semua bandit itu musnah tanpa sisa, lenyap ditelan cahaya pedang. Kejadian itu disaksikan dari kejauhan oleh seorang pria berbaju merah yang bergumam pada bawahannya bahwa orang seperti Lin hanya bisa dijadikan teman, bukan musuh. Dengan waktu yang tersisa sebelum pelelangan dimulai, Lin mengajak mereka berkeliling. Ia membelikan sebuah gelang cantik seharga 3.000 mutiara Reiki untuk Luo Yi. Namun, Yameng Yue dan Ling Fong kebetulan lewat. Yameng Yue yang terpikat oleh gelang itu membuat Ling Fong dengan angkuh menawarkan untuk membelikannya. Lin menolak dengan halus, langsung memasangkan gelang itu ke pergelangan tangan Luo Yi. Merasa dipermalukan, Ling Fong menawarkan 100.000 mutiara Reiki, namun Lin dengan santai menjawab bahwa harga itu terlalu sedikit. Kerumunan yang melihat menjadi gempar menganggap Lin gila karena berani menyinggung dua kekuatan besar. Diprovokasi lebih jauh, Lin menyebut harga 100 juta, sebuah angka yang mustahil. Ling Feng murka dan hendak menyerang, namun ia teringat bagaimana Lin mengalahkan Lei Zong dan menahan diri, sadar ia tak bisa menang sendirian. Ketika mereka tiba di gedung pelelangan, para penjaga menghadang, menyatakan undangan mereka telah kedaluarsa. Luo Yi segera menduga ini adalah ulah Ling Feng yang telah menyuap para penjaga. Lin membenarkan kecurigaannya dan dengan tenang berkata bahwa orang yang bisa membawa mereka masuk akan segera tiba. Tak lama, pria berbaju merah yang mereka lihat sebelumnya, hunian dari sekte Biluo Sangking, datang dan menyapa Lin dengan akrab, memanggilnya saudara Lin Yue. Saat mengetahui Lin dihalangi masuk, wajah hunian menjadi dingin. Para penjaga yang ketakutan segera mengaku bahwa mereka disuruh oleh Tuan Muda Ling. Tanpa menyentuh, hunian melepaskan auranya membuat tanah retak dan para penjaga itu batuk darah. Sebuah luka dalam yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk pulih. Ia kemudian mengantar Lin dan rombongannya masuk. Di dalam, Ling Feng kembali memprovokasi Lin karena meremehkan formasi pelindung aula. Hunian membela Lin dan ketika Ling Feng memanggil pengawalnya, Hunian dengan mudah melukai mereka hanya dengan kata-kata. Lin lalu dengan santai berkata bahwa ia akan membahas kelemahan formasi itu langsung dengan Raja Kota Jun Wushang besok. Sebuah pernyataan yang kembali mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Pelelangan pun dimulai dipimpin oleh Yameng Yue. Benda pertama adalah sebongkah besi tua. Ling Feng untuk pamer menawar 500.000. Atas arahan Lin, Luo Yi menaikkan tawaran hingga 3 juta dan memenangkan barang tersebut. Ling Feng dan yang lain menertawakan kebodohan Lin, namun tawa mereka seketika hening saat Lin membelah besi itu dan menampakkan isinya. Perak rahasia langit ajaib yang tersembunyi bersama jimat emas roh penunggu, sebuah harta karun yang nilainya melebihi 100 juta.
Benda kedua adalah sebuah pedang indah. Terbawa emosi dan provokasi Lin, Ling Feng memenangkannya dengan harga fantastis 27 juta. Namun, ia kembali dipermalukan saat menyadari pedang itu ternyata didesain khusus dan hanya bisa digunakan oleh wanita. Barang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu adalah telur monster misterius. Harganya dimulai dari 10 juta mutiara Reiki. Ling Feng yang ternyata diperintahkan ayahnya untuk mendapatkan telur itu langsung menawar. Perang harga yang sengit terjadi antara dia dan Lin mendorong angka penawaran hingga 300 juta yang akhirnya ditawarkan oleh Lin. Ling Feng tidak mampu membayar, namun ia menantang Lin, meragukan Lin memiliki uang sebanyak itu. Mereka membuat taruhan nyawa, jika Lin tidak bisa membayar, nyawanya akan diambil, dan jika bisa, maka nyawa Ling Feng yang menjadi taruhannya. Lin dengan tenang mengeluarkan 300 juta mutiara Reiki, membuat wajah Ling Feng pucat pasi. Ling Feng memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Lin, tetapi mereka dihadang oleh para prajurit hunian. Dalam sekejap, Lin telah berada di hadapan Ling Feng. Ling Feng mencoba serangan terakhir dengan jarum beracun, namun Lin dengan mudah menahannya dengan perisai petir dan melemparkan jarum itu kembali. Jarum itu menembus dahi Ling Feng, membunuhnya seketika. Lin mengambil cincin penyimpanan dan pedang wanita milik Ling Feng, lalu dengan pedang itu ia membantai sisa pengawal Ling Feng dalam sekejap mata. Di tengah keheningan yang mencekam, Yamen Yue mengumumkan pelelangan berakhir. Saat Lin dan Qin Hunian melangkah keluar dari aula pelelangan yang sunyi, Hunian menyuarakan kekhawatirannya tentang pembalasan dari sekte Lei Yun dan Ling Tian. Namun, Lin hanya tersenyum dengan tenang menjawab bahwa kota Yewang yang akan menangani masalah itu untuknya. Keyakinannya tak beralasan. Jauh dari sana, di aula sekte Ling Tian, Ling Zong, ayah dari Ling Feng, mengaum dalam amarah. Ia memerintahkan seluruh sektenya untuk berangkat menuju kota Yewang demi menuntut balas atas kematian putranya. Di saat yang sama, Lelong, ketua sekte Lei Yun, juga mengerahkan pasukannya untuk membalaskan dendam atas putranya, Lei Zong. Dua sekte perkasa kini bergerak membawa badai pembalasan menuju Lin. Kembali di kamarnya, Lin sama sekali tidak terganggu oleh ancaman yang mendekat. Perhatiannya tercurah pada telur monster yang baru ia menangkan. Ia mengenali esensinya sebagai telur ajaib 9 warna, sebuah siluman purba dunia. Dengan mantra kuno, ia mengikat takdir telur itu pada dirinya, menjadikannya sang tuan sebelum makhluk itu bahkan sempat terbentuk. Setelah menyimpan telur itu, ia merasakan kehadiran lain di luar jendela. Dengan satu tarikan energi, sesosok bayangan tersedot masuk ke dalam kamarnya. Pengunjung tak diundang itu, seorang wanita bertopeng, langsung melancarkan tendangan ke arah kepala Lin. Namun, gerakannya yang cepat bertemu dengan ketenangan Lin yang mutlak. Lin dengan mudah menangkap kakinya dan membantingnya ke dinding, menahannya tanpa bisa berkutik. Nona Ye datang mencari seorang pria di tengah malam, bisik Lin, suaranya tenang namun menusuk. Tidakkah kau takut orang lain salah paham? Ia membuka paksa topeng wanita itu, menampakkan wajah Yamen Yue yang panik. Sang putri kota Yewang itu mengaku hanya ingin memastikan Lin baik-baik saja dan berjanji bahwa kota Yewang akan membantunya. Lin merasa aneh, Yamen Yue sama sekali tidak bersimpati pada Ling Feng, namun malah mengkhawatirkan pembunuhnya. Didorong oleh tatapan Lin, Yamen Yue akhirnya mengaku bahwa ia cemburu melihat Lin bersama Luo Yi dan hatinya sakit karena perasaan yang ia pendam untuk Lin. Mendengar pengakuan itu, Lin mengajak untuk menemaninya malam itu. Namun, saat Yamen Yue pasrah dan gugup, Lin hanya berbaring di sampingnya dan langsung tertidur, meninggalkannya dalam kebingungan hingga pagi menjelang. Keesokan paginya, Lin memberikan Yamen Yue sebuah daftar berisi bahan-bahan langka yang ia butuhkan untuk menghadapi dua sekte tersebut dan memintanya untuk membawa serta tetua He Jing. Tak lama, Luo Yi datang dengan kabar bahwa pasukan kedua sekte sudah dalam perjalanan. Lin dengan ketenangan yang tak tergoyahkan hanya menyuruh Luo Yi untuk menjaga Sun Er baik-baik.
Ketika Ye Mengyue kembali bersama He Jing dan bahan-bahan yang diminta, Lin memulai pertunjukannya. Di hadapan mereka yang terbelalak, ia melebur semua bahan kelas atas. Besi suci 7 warna, baja selatan tahan api, dan kayu pencakar langit dengan kemudahan yang mustahil. He Jing, seorang master pandai besi, hanya bisa menatap tak percaya saat Lin dalam sekejap mata membentuk leburan itu menjadi sebuah perisai agung untuk bonekanya. Lin menamainya perisai suci maha kuat, sebuah mahakarya yang ia ungkapkan bukan lagi senjata level 9, melainkan senjata spirit level 3. Sebagai imbalan atas keajaiban yang mereka saksikan, Lin menawarkan untuk mengajarkan teknik pembuatannya kepada He Jing. Syaratnya hanya satu, He Jing harus menggunakan kemampuan ramalan ilahinya untuk melihat masa depan North Boundary Planet 1 tahun dari sekarang. Meski ragu, He Jing setuju. Ia memulai ritual dan penglihatan masa depan berkelebat dengan kecepatan 100 kali lipat. 3 dari 4 tempat yang ingin Lin lihat, Sekte Wan Xiang, Kota Yewang, dan Sekte Biluo Sangking, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, saat penglihatan beralih ke sosok keempat, Master Zhou Mi, ramalan itu hancur berkeping-keping. He Jing terlempar ke belakang dan jatuh pingsan, batuk darah akibat serangan balik spiritual karena telah melihat sesuatu yang terlarang. Keributan itu mengundang kedatangan Qin Hunian yang disusul oleh aura agung dari Raja Kota Yewang sendiri, Jun Wushang. Sang Kaisar Wei menatap Lin menyatakan bahwa Lin telah membawa masalah besar. Lin membalas bahwa masalah yang lebih besar adalah kegagalan Sang Kaisar untuk menembus tahap kultivasinya. Ia dengan akurat menunjukkan kelemahan fatal dalam kultivasi Jun Wushang, ketidakseimbangan 3 jenis Reiki di tubuhnya. Lin lalu mengajukan sebuah kesepakatan. Ia tahu bahwa Ling Zong dan Lelong, 2 ketua sekte yang datang untuk membunuhnya, juga mengincar sebuah tempat rahasia, gurun api terik. Lin akan membantu Jun Wushang menerobos tahap kultivasinya dan sebagai gantinya, ia meminta akses masuk ke gurun itu. Mereka sepakat untuk masuk bersama-sama, sebuah rencana yang terdengar seperti bunuh diri. Tanpa menunggu lebih lama, Lin melangkah ke depan gerbang rahasia menuju gurun. Di hadapan mata Kaisar Ye, Qin Hunian, dan Ye Mengyue yang terperangah, ia membuka gerbang itu dengan kekuatannya sendiri, sebuah prestasi yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh sang kaisar. Dengan ledakan dahsyat, pintu menuju gurun api terik pun terbuka. Gerbang menuju gurun api terik kini terbuka di hadapan mereka, namun kendalinya telah lepas dari tangan sang pencipta, Kaisar Ye. Ia menatap tak percaya saat Lin dengan ketenangan seorang dewa melangkah masuk ke dalam pusaran formasi yang bergejolak itu. Formasi ini tidak mungkin bisa mengurungku, di gumam Lin, dan benar saja ia berjalan melewatinya tanpa tergores sedikit pun. Khawatir, Ye Mengyue berlari menyusulnya dan mendapati dirinya juga bisa melewati formasi itu dengan aman. Lin lalu menjentikan jarinya dan seluruh formasi yang rumit itu lenyap seketika. Namun, sebuah telapak tangan ungu raksasa muncul dari langit, sebuah ujian dari Kaisar Ye. Lin berdiri diam menghadapinya, dan keberaniannya itu membuat sang kaisar tersenyum. Ia telah merestui hubungan putrinya dengan remaja luar biasa itu. Saat itu juga aura penuh amarah turun dari langit. 2 ketua sekte, Lelong dan Ling Zong, telah tiba untuk menuntut balas. "Aku yang membunuh anak-anak kalian, Sanin," sahut Lin tanpa rasa takut. Lelong langsung menerjang dengan jurus petir biru, bertukar pukulan dahsyat dengan Lin hingga ia terhempas. Namun sebelum serangan kedua mendarat, Kaisar Ye turun tangan menahan serangan itu dengan jurus lubang hitamnya. Melihat sang kaisar ikut campur, kedua ketua sekte itu memutuskan untuk bekerja sama dan menyerangnya bersama-sama. Kaisar Ye kewalahan menahan gempuran mereka berdua. Atas perintahnya, Lin menembakkan seberkas laser yang memaksa Lelong menghindar, terkejut karena Lin mengetahui titik lemah perisainya. Di tengah pertempuran, Kaisar Ye membuka penuh gerbang menuju gurun api terik, sebuah dimensi yang hanya terbuka selama 6 jam dalam 100 tahun. Ini adalah pilihan bagi mereka melanjutkan pertarungan sia-sia atau mengejar harta karun di dalamnya. Tanpa ragu, Lin melompat masuk ke dalam portal. Didorong oleh keserakahan, kedua ketua sekte itu pun mengikutinya. Melihat Lin dalam bahaya,
berbahaya, Ye Menyue nekat melompat ke dalam portal, mengabaikan teriakan ayahnya yang cemas. Di dalam gurun pasir yang tak berujung, Ye Menyue mendarat tepat di hadapan Lelong. Serangannya yang keji menghancurkan perisai sang putri, namun Lin tiba tepat waktu untuk menangkis pukulan fatal itu. Lin terkena pukulan dan terhuyung, mulutnya berdarah seolah terluka parah. Di sanalah kedua ketua sekte itu mengungkapkan rencana mereka yang sebenarnya. Mereka membutuhkan dua manusia hidup sebagai tumbal untuk membangkitkan sebuah peninggalan Raja Langit Qi. Karena itulah mereka tidak akan membunuh Lin dan Ye Menyue saat itu juga. Menggunakan informasi ini, Lin dengan licik mencoba memecah belah mereka sebelum akhirnya menarik Ye Menyue untuk kabur. Dalam kejaran yang sengit, Lin menggumamkan sesuatu. Dari bawah lautan pasir, seekor monster kadal raksasa dengan 8 ekor bangkit dan menyerang kedua ketua sekte itu. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Monster yang ternyata berada di tahap transenden level 8 itu memaksa Lelong dan Ling Zong menyatukan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Setelah pertarungan yang melelahkan, mereka akhirnya berhasil menumbangkan monster itu, namun kekuatan mereka sudah banyak terkuras. Dengan cepat, mereka kembali mengejar dan berhasil menangkap Ye Menyue, menjadikannya sandera. Mereka membawa Lin dan Ye Menyue ke sebuah pilar kuno yang menjulang tinggi, pilar keabadian sejati. Saat Ling Zong dengan sombong menyentuh pilar itu, tangannya tersedot dan darahnya terhisap dengan deras. Inilah momen yang ditunggu Lelong. Dengan tawa licik, ia memukul Ling Zong, mendorong rekannya itu sepenuhnya ke pilar keramat. Diiringi teriakan putus asa, tubuh Ling Zong mengering hingga menjadi tengkorak. Seluruh esensi hidupnya dihisap oleh pilar itu. Lelong telah mengkhianati rekannya demi menguasai kekuatan pilar itu sendirian. Sekarang giliran kalian, kata Lelong menatap Lin dengan penuh kemenangan. Namun Lin hanya tersenyum. Kau terluka parah setelah melawan kadal tadi, katanya dengan tenang. Kekuatanmu mungkin hanya tersisa 10%. Lelong tertawa, tetapi tawanya terhenti saat Lin memanggil boneka tempurnya yang kini dilindungi oleh perisai suci maha kuat. Pukulan Lelong yang seharusnya menghancurkan kini tak berefek sama sekali pada perisai itu, dan serangan baliknya malah membuat tangan Lelong berdarah. Saat itulah Lelong mengerti segalanya. Lin tidak pernah terluka, ia hanya berpura-pura. Dialah yang dengan sengaja membangunkan kadal pasir itu untuk melemahkan mereka. Semua yang ia lakukan, boneka, pedang, dan perisai, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang disiapkan khusus untuknya. Sebelum Lelong bisa bereaksi, Lin menendangnya, melemparkan tubuhnya ke pilar penghisap darah. Api berkobar saat ketua sekte terakhir itu musnah, menjadi korban berikutnya. Ye Menyue menatap takjub sementara Lin memandangi pilar itu, merasa darah dua ketua sekte agung masih belum cukup untuk memuaskannya. Bahkan setelah memangsa jiwa dua ketua sekte agung, pilar keabadian sejati itu masih belum puas. Auranya yang serakah kini melayang mengincar Lin dan Ye Menyue sebagai korban berikutnya. Lin berbisik dengan tenang bahwa mereka tidak perlu takut karena sesuatu yang bisa menaklukkan pilar itu sudah datang. Dari bawah pasir, monster kadal raksasa yang mereka kira telah tewas bangkit kembali. Tubuhnya yang perkasa mencengkeram pilar itu erat-erat. Ye Menyue seketika menyadari bahwa monster itu mencuri kekuatannya dari pilar keramat tersebut. Namun monster itu kini sudah lemah setelah pertarungannya melawan dua ketua sekte, dan dengan satu pukulan ringan Lin membuatnya terkapar tak berdaya. Ia lalu berdiri di atas pilar itu, memberinya satu ultimatum: tunduk padanya atau ia akan menunjukkan konsekuensinya. Untuk membuktikan ucapannya, Lin mengeluarkan telur ajaib 9 warna yang ia menangkan di pelelangan. Di saat yang bersamaan di dunia luar, portal menuju gurun itu meledak dan lenyap. Kaisar Ye dan tetua Hejing yang melihatnya menjadi panik, khawatir akan nasib Ye Menyue. Namun Hejing menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Lin untuknya, yang menjelaskan bahwa Lin telah meramalkan semua ini dan menjamin keselamatan sang putri, membuat Kaisar Ye terperangah oleh kemampuan Lin merencanakan segalanya. Kembali di dimensi gurun, telur itu menetas, mengeluarkan seekor monyet kecil yang langsung mengeluarkan teriakan nyaring.
Gelombang suara itu begitu kuat hingga membuat kepala Ye Mengyue sakit tak tertahankan. Lin memerintahkan monyet yang baru lahir itu untuk mengambil pilar keramat. Seketika pilar raksasa itu menyusut, berubah menjadi sebuah tongkat yang ukurannya pas di genggaman sang monyet. Atas perintah Lin, monyet itu menghisap seluruh lautan pasir di dimensi itu ke dalam tongkatnya, lalu menghantam tanah dengan keras, menciptakan sebuah gerbang keluar baru yang berderak dengan energi listrik. Saat mereka hendak pergi, sebuah mata raksasa yang menakutkan muncul di langit, sisa-sisa kesadaran dari Raja Langit Qi. Mata itu memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dan mengirim monster ungu untuk menyerang. Namun, sang monyet yang baru lahir itu, yang kekuatannya sudah mencapai tahap transenden, dengan mudah membunuh monster itu, membelahnya menjadi dua dengan tongkatnya. Mata raksasa itu kemudian menembakkan laser ungu yang dahsyat. Lin segera mengeluarkan sebuah tungku kecil yang membesar dan melindungi mereka. Serangan itu berhasil ditahan meskipun getarannya membuat Ye Mengyue terluka. Lin menjelaskan bahwa tungku itu adalah peninggalan dari Kaisar Langit lain, sehingga secara alami bisa menahan kekuatan Raja Langit Qi. Mereka berhasil lolos melalui portal yang baru dibuat, mendarat di sebuah ruang angkasa yang dipenuhi galaksi ungu. Setelah menyembuhkan luka Ye Mengyue, Lin memeriksa cincin rampasan dari dua ketua sekte. Di dalamnya, ia menemukan total 1,5 miliar mutiara Reiki dan sebuah pil penerobos tahap yang sangat langka. Ia menawarkan pil itu pada Ye Mengyue. Meskipun ragu karena risiko kegagalannya sangat besar, Ye Mengyue yang sudah menaruh kepercayaan dan hatinya pada Lin akhirnya setuju untuk mencobanya. Dengan bantuan Lin, ia berhasil menyerap pil itu. Tubuhnya berapi-api saat ia sukses menembus belenggu kultivasinya dan mencapai tahap transenden. Ia menatap Lin dengan penuh kekaguman, menyebutnya seorang dewa. Lin menenangkannya, mengungkapkan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan ayahnya untuk memusnahkan dua sekte tersebut sebagai ganti putrinya. Mereka akhirnya kembali ke daratan Hongmeng ke sekte Wan Xiang. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Qinji dan yang lainnya. Lin memperkenalkan Ye Mengyue sebagai anggota spesial baru yang kehadirannya membuat tetua yang cemburu, dan Qinji semakin kagum akan kemampuan Raja Suci mereka. Mereka membahas kompetisi Hongmeng yang akan dimulai besok. Situasi tampak suram. Sekte Qishao dan klan Iblis memiliki banyak master di tahap transenden, jauh melampaui kekuatan sekte Wan Xiang. Namun, Lin hanya tersenyum dan menyuruh mereka semua tidur nyenyak karena ia sudah punya cara untuk menangani semuanya. Keesokan harinya, arena kompetisi dipenuhi oleh para pendekar terkuat. Sekte Qishao datang dengan 3 ketua, termasuk Xiao Xiao yang kini tampak lebih sopan, dengan rencana untuk mencegah sekte Wan Xiang mendapatkan akses ke Sungai Tao. Klan Iblis juga tiba, dipimpin oleh Luo Hu dan 7 jenderal iblisnya yang beraura mengerikan. Sang pembawa acara mengumumkan peraturan kompetisi. Selama 24 jam, para peserta akan memangsa monster di dalam area misterius Sungai Tao, dan 20 peserta teratas berhak masuk ke dalamnya. Saat pembawa acara menyindir jumlah peserta sekte Wan Xiang yang sedikit, Lin maju dan dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka berenam sudah lebih dari cukup. Luo Hu menatapnya dengan penuh minat, namun Lin menggunakan mata langitnya menyadari bahwa Luo Hu bukanlah ketua iblis yang asli. Salah satu ketua Qishao, Mizun, mengejek kesombongan Lin yang dibalas Lin dengan ancaman bahwa menentangnya hanya akan berujung pada kematian yang mengenaskan. Sebelum perkelahian pecah, pembawa acara menengahi dan memulai undian. Sekte Qishao mendapat gerbang bumi, sementara sekte Wan Xiang dan klan Iblis mendapat gerbang langit. Sebelum masuk, Mizun menatap Qinji dengan tajam, meramalkan bahwa sekte Wan Xiang tidak akan mendapatkan hasil apapun. Di dalam area misterius Sungai Tao, di bawah langit yang dihiasi paus-paus terbang, sekte Wan Xiang memulai perburuan mereka.
Namun, di tengah daratan yang tampak kosong, bahaya mengintai. Seekor monster buas menyergap Jian Cier, tetapi Lin dengan sigap muncul di hadapannya. Ia berkata akan menunjukkan pada mereka cara membunuh monster Sungai Tao. Dengan gerakan yang ringan, ia menghindari serudukan monster itu dan dengan dua jari yang membentuk pedang, ia memotong leher makhluk raksasa itu dalam satu serangan. Semua orang terperangah melihatnya. Lin menjelaskan bahwa setiap monster di sini adalah perwujudan dari jalan Tao dan memiliki titik kelemahan yang mematikan. Ia mengeluarkan inti kristal dari dalam monster itu dan menyuruh mereka semua berpencar untuk berburu. Beberapa waktu kemudian, Lin menghampiri mereka lagi, memuji kemahiran mereka yang telah meningkat. Ia menunjuk Qinji sebagai pemimpin kelompok untuk sementara waktu. Lin mengungkapkan kecurigaannya bahwa ketua iblis dan sekte Qishao tidak seperti yang terlihat dan ia harus pergi untuk menyelidikinya. Ia membisikkan sebuah rencana rahasia kepada Qinji lalu melangkah melewati sebuah gerbang cermin dan menghilang. Ia merasakan kembali gelombang energi aneh yang pernah ia temui sebelumnya dan memutuskan untuk mengajak Yemen Yue pergi bersamanya untuk menyelidiki. Menaiki tongkat keabadian milik sang monyet, mereka menemukan sebuah armada kapal perang milik sekte Nii. Mereka menyelinap masuk ke dalam salah satu kapal. Di sana mereka langsung melumpuhkan dua penjaga dan menukar pakaian mereka. Setelah berganti pakaian, Lin memuji penampilan Yemen Yue yang membuatnya tersipu malu. Lin menduga bahwa sekte Nii yang kuat ini pastilah dipanggil oleh sekte Qishao atau klan iblis untuk sebuah tujuan tersembunyi. Saat berjalan di dalam kapal, Yemen Yue menyadari keanehan para penjaga pria yang tampak tidak tertarik pada wanita. Lin menjelaskan bahwa mereka semua adalah Qasim. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri mereka, menegur Lin yang menyamar sebagai Qasim karena terlalu dekat dengan Yemen Yue. Dengan cepat, Yemen Yue berakting seolah-olah pergelangan kakinya terkilir dan membutuhkan bantuan. Wanita itu yang bernama Xiao Mei'er percaya pada sandiwara mereka dan mengajak Yemen Yue untuk mandi bersama di pemandian. Di dalam pemandian yang megah, di antara para wanita dan pelayan Qasim, Xiao Mei'er menyuruh Lin untuk membantu membersihkan tubuh Yemen Yue. Di tengah percakapan mereka, Xiao Mei'er mengungkapkan bahwa ia bersaing dengan seorang wanita bernama Zhang Bailin untuk menjadi penerus sekte. Yemen Yue berjanji akan membantunya mendapatkan dukungan. Xiao Mei'er lalu membocorkan rencana mereka. Sekte Qishao dan sekte Wanjian akan diadu domba, sementara sekte Nii hanya perlu menunggu untuk memetik hasil pertempuran. Lin yang mendengar semua itu melihat sebuah kesempatan. Ia berbisik pada Xiao Mei'er bahwa ia mengetahui sebuah rahasia besar. Klan iblis dan sekte Feixian diam-diam berkolusi untuk menghancurkan sekte Nii, didorong oleh dendam cinta lama antara master sekte Feixian dengan permaisuri mereka, Leng Feiyu. Percaya bahwa informasi ini akan memberinya kemenangan, Xiao Mei'er segera bergegas untuk melapor pada permaisurinya, menjanjikan Lin hadiah besar. Setelah ia pergi, Lin tertawa mengakui pada Yemen Yue bahwa cerita itu sepenuhnya palsu. Permaisuri Leng Feiyu murka mendengar laporan Xiao Mei'er. Ia memerintahkan saingan Xiao Mei'er, Zhang Bailin, untuk membawa pelayan Qasim itu ke hadapannya. Zhang Bailin yang ternyata adalah wanita yang pernah bertemu Lin di pelelangan pergi ke pemandian. Namun ia langsung dicekik dan dilumpuhkan oleh Lin. Zhang Bailin yang ketakutan karena mengenali Lin memohon ampun. Lin memberinya sebuah tugas, membawanya bertemu sang permaisuri. Lin mengungkapkan bahwa ia mengetahui rahasia Zhang Bailin yang terpaksa bekerja sama dengan Hedu dari sekte Feixian karena telah diracuni. Ia menawarkan penawar racun itu dengan mudah dan berjanji akan menjadikannya permaisuri selanjutnya. Lin akhirnya berhadapan langsung dengan permaisuri Leng Feiyu. Sang permaisuri mencoba menggunakan jurus interogasi yang menakutkan, namun mental Lin tak tergoyahkan. Lin mulai menceritakan semua rahasia kelam Leng Feiyu.
kisah cintanya yang terlarang dengan Zajin, murid lain dari masternya Faidao. Bagaimana Faidao yang cemburu mencoba melakukan hal tak senonoh padanya, dan bagaimana ia dan kekasihnya melarikan diri untuk mendirikan sekte sendiri. Leng Feiyu terperangah dan mengancam akan membunuhnya karena mengetahui terlalu banyak. Lin dengan santai ia menawarkan untuk membantunya membunuh Master Faidao. Ia mengungkapkan rahasia terbesar dari semua. Tujuan sebenarnya dari kompetisi ini adalah untuk memperebutkan buah Brahma, salah satu dari 8 buah suci galaksi yang tumbuh di sungai Tao. Ia menjelaskan bahwa Kaisar Iblis Kie juga mengincar buah tersebut, dan seluruh konflik di daratan ini berpusat pada penantian buah itu matang. Ia kemudian menyatakan identitas sebagai Raja Suci Sekte Wanzian dan mengusulkan sebuah aliansi. Sekte Wanzian akan melenyapkan Sekte Qishao, dan sebagai gantinya Leng Feiyu harus membantunya membunuh Master Faidao. Leng Feiyu pun setuju. Sebelum pergi, Lin menyarankannya untuk memilih Zhang Bailin sebagai penerusnya. Di luar, Lin memberikan selembar kertas berisi tugas kepada Zhang Bailin, lalu memberitahu Ye Mengyue bahwa mereka tidak perlu kembali ke kompetisi. Ia memiliki misi lain, menyelidiki ketua iblis yang palsu itu. Ia membisikkan sebuah pesan untuk disampaikan Ye Mengyue kepada Qinji dan berkata bahwa pertempuran selanjutnya akan sangat bergantung padanya dan sang boneka. Lin lalu pergi merenungkan keanehan dari semua ini, merasa ada konspirasi yang jauh lebih besar sedang bermain. Kompetisi Hongmeng akhirnya berakhir. Saat para sekte berkumpul untuk menghitung kristal yang mereka dapatkan, klan iblis dan sekte Qishao memimpin dengan jumlah yang mengesankan, masing-masing dengan 103 butir per orang. Ketua Qishao, Mizun, menyarankan Qinji untuk menyerah dan memfokuskan kristal pada 2 orang saja agar tidak pulang dengan tangan hampa. Namun, Qinji hanya tersenyum dan melemparkan kantong kristal mereka. Saat dihitung, Sekte Wanxiang secara mengejutkan memiliki 116 butir per orang, melampaui semua orang. Mizun dan para tetua Qishao tidak terima, menuduh Sekte Wanxiang berbuat curang karena kristal itu tidak mungkin bertahan lama di luar area misterius. Qinji dengan tegas menjawab bahwa mereka menang secara terhormat. Ketegangan pun meledak. Tidak butuh bukti, para tetua Qishao yang emosi langsung menyerang, berniat membunuh anggota Wanxiang dan merebut jatah mereka untuk masuk ke sungai Tao. Namun, mereka disambut oleh perlawanan sengit dari para tetua Wanxiang yang kekuatannya telah meningkat pesat. Melihat para tetuanya tewas, Mizun murka dan memerintahkan serangan total. Qinji pun mengerahkan seluruh kekuatan sektenya. Pertempuran besar tak terhindarkan. Ketiga ketua Qishao memutuskan untuk memfokuskan serangan mereka dan membunuh Qinji terlebih dahulu. Saat serangan gabungan mereka hendak menghantam Qinji, sebuah bayangan melesat maju. Ye Mengyue tiba bersama boneka tempur milik Lin. Boneka di tahap transenden itu dengan mudah menahan serangan dan seketika membunuh ketua Qishao peringkat kedua. Mizun terperangah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan boneka itu, tetapi pukulannya tak sedikit pun menggores perisai suci maha kuat yang melindunginya, bahkan tangannya sendiri hancur akibat serangan balik. Ye Mengyue memberitahunya bahwa bahkan lelong pun tidak bisa menghancurkan perisai itu. Dalam keputusasaan, Mizun pun tewas. Di tengah kemenangan Sekte Wanxiang, 2 armada kapal perang besar tiba-tiba muncul di langit. Mereka adalah Sekte Feixian yang dipimpin oleh Master Faidao dan Sekte Niyi yang dipimpin oleh Permaisuri Leng Feiyu. Mereka datang untuk membagi hasil pertempuran. Namun, Leng Feiyu langsung berbalik menyerang Faidao, menyatakan bahwa dendam 10 tahun harus dibayar. Pada saat itu, Ye Mengyue menunjukkan sebuah token dari Lin yang berisi perintah agar Sekte Niyi membantu Sekte Wanzian untuk memusnahkan Sekte Feixian. Qinji menyadari bahwa Lin telah meramalkan semua ini, segera memerintahkan sektenya untuk bergabung. Master Faidao yang dikeroyok akhirnya mencoba kabur, tetapi Leng Feiyu telah menunggunya. Ia membunuh mantan gurunya itu dengan jurus pedang milik sang guru sendiri, membalaskan dendam untuk mendiang suaminya.
Di tempat lain, Zhang Bailin menipu Hedu, salah satu petinggi sekte Feixian, dengan pura-pura mencintainya, lalu membunuhnya dari belakang dengan sebilah pisau. Semua itu adalah bagian dari rencana Lin. Setelah mengambil benda pusaka dari tubuh Hedu, Zhang Bailin kembali ke medan perang untuk menunggu perintah Lin selanjutnya. Sementara itu, di sebuah dimensi yang dipenuhi energi kematian, ketua iblis yang sesungguhnya Luohu mengungkapkan dirinya. Ternyata seluruh perang ini adalah rencananya untuk mengumpulkan energi kematian yang cukup sebagai tumbal untuk mendapatkan buah Brahma. Ia memasuki Sungai Tao sebelum gerbangnya terbuka, di mana ia bertemu dengan seorang tukang perahu tua, penjaga abadi sungai tersebut. Luohu mencoba memerintahkan sang tukang perahu, tetapi ia ditolak. Sang tukang perahu berkata bahwa ia sedang menunggu orang lain. Saat itulah Lin Yue muncul. Lin menggunakan tongkat keabadian milik monyetnya untuk membelah Sungai Tao dengan gurun pasir. Luohu menyerangnya, tetapi Lin dengan mudah menghindar. Sebuah diskusi tentang hakikat jalan Tao pun dimulai di antara mereka bertiga. Luohu berpendapat bahwa 9 kaisar di masa lalu adalah perwujudan Tao karena mereka tak terkalahkan. Namun, Lin membantahnya, menyatakan bahwa mereka bukanlah jalan Tao yang sesungguhnya karena ilmu mereka tidak lengkap, tidak memiliki awal dan akhir. Luohu mencoba menggunakan kekuatan darah iblisnya untuk mengendalikan Lin, tetapi gagal total. Lin mengungkapkan bahwa ia mengetahui semua rencana Luohu untuk menggulingkan Kaisar Iblis Kie. Sang tukang perahu yang telah terkurung seumur hidup mencari pencerahan bertanya pada Lin, apa itu jalan Tao yang sebenarnya? Lin menjelaskan bahwa jalan Tao adalah kesatuan dari 3 masa, mengambil pelajaran dari masa lalu, menjalankan kehidupan di masa sekarang, dan memiliki perencanaan untuk masa depan. Mendengar penjelasan itu, sang tukang perahu akhirnya mendapatkan pencerahan yang ia cari selama ini. Dengan senyum damai, tubuhnya perlahan sirna, meninggalkan sebuah buah yang bersinar terang di tempatnya berdiri. Buah Brahma yang legendaris, harta karun yang dicari oleh semua kekuatan terbesar di alam semesta. Saat buah Brahma yang legendaris itu terwujud, ketua iblis Luohu menyerang Lin dari belakang mencoba merebutnya. Namun, Lin dengan mudah menangkis serangan itu, mencatat bahwa kekuatan Luohu sudah banyak terkuras. Ia menyabetkan jurusnya melukai sang ketua iblis lalu meraih buah Brahma. Luohu yang putus asa juga berhasil menggapainya, membuat buah suci itu terbelah menjadi 2. Tepat pada saat itu, rombongan sekte Wanzian tiba di Sungai Tao. Terdesak oleh kedatangan mereka, Luohu menelan setengah buah miliknya dan segera kabur. Lin pun melakukan hal yang sama, menelan setengah bagiannya hingga tubuhnya dialiri kekuatan dahsyat yang harus segera ia segel untuk diserap nanti. Para tetua Wanzian dengan cepat menggunakan formasi pembunuhan 4 arah untuk menjebak Luohu yang melarikan diri. Namun, sebuah pengkhianatan terjadi. Tetua Zixuan yang selama ini menjadi mata-mata mendekati Luohu dan menawarkan bantuan, mengira Lin adalah duta palsu. Tanpa ia duga, Lin mengaktifkan sebuah segel kutukan yang telah lama ia tanam di jantung Zixuan, membunuh sang pengkhianat di tempat. Luohu terperangah menyadari Lin juga menguasai jalan iblis. Anehnya, Lin memerintahkan semua orang untuk membiarkan Luohu pergi. Saat sang ketua iblis kabur dengan penuh dendam, Lin secara diam-diam mengikat jantungnya dengan jurus penyembahan darah, menjadikannya bidak yang bisa ia kendalikan nanti. Luohu merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar mendekat dan segera menghilang. Benar saja, sebuah mata raksasa yang agung muncul di langit, Kaisar Iblis Kie. Mata itu memindai sekeliling lalu lenyap. Lin menjelaskan bahwa ia sengaja melepaskan Luohu agar Kaisar Iblis mengejar potongan buah yang ada padanya, bukan pada mereka. Setelah itu, Lin berpura-pura jatuh karena kelelahan, membuat para tetua memujinya sebagai pahlawan. Sekembalinya ke sekte, Ye Mengyue menemaninya. Lin menceritakan sedikit tentang siklus 100.000 tahunnya, menjelaskan
mengapa ia selalu bisa merencanakan segalanya beberapa langkah di depan. Ia menegaskan bahwa kepergian Luohu dengan setengah buah itu adalah bagian dari langkah pertamanya. Lin kemudian menjalankan rencananya yang lain. Ia memerintahkan dua tetua untuk pergi dan memusnahkan sisa-sisa sekte Chisou. Ia lalu memberitahu Qinji, para tetua inti, dan Jian Qi'er untuk bersiap-siap pergi ke sekte Biluo Sangking. Malam itu ia memanggil Qinji untuk menemuinya di kolam suci. Sementara itu, Yemen Yue hanya bisa tersenyum melihat bagaimana Lin dikelilingi oleh begitu banyak wanita. Sebelum beristirahat, Lin memberi makan monyetnya 100 juta mutiara Reiki, membuatnya tertidur kekenyangan dengan kekuatan yang meningkat. Tiba-tiba, suara agung Kaisar Iblis Kie menggema dari langit memerintahkan 108 Dewi Suci dari seluruh planet untuk datang ke sekte Biluo Sangking dalam 3 hari untuk dinikahkan. Di Geraha Dewi Suci, Yi gemetar ketakutan. Lin datang untuk menenangkannya. Yi yang pemberani berkata ia rela pergi sendiri menemui sang kaisar, namun Lin meyakinkannya bahwa ia akan pergi menemaninya bersama yang lain. Lin lalu mengungkapkan rahasianya. Kaisar Iblis Kie sebenarnya sedang terluka parah. Itulah sebabnya ia mempercepat pengumpulan para Dewi Suci untuk menggunakan kekuatan mereka sebagai obat penyembuh. Setelah berbagi momen keintiman, Lin dan Yi keluar menemui para tetua. Lin menjelaskan rencananya yang luar biasa. Ia sengaja membiarkan Luohu kabur dengan setengah buah Brahma yang telah ia beri segel kutukan. Ketika Kaisar Iblis merebut dan memakan buah itu, ia juga akan terkena efek segel tersebut yang pada akhirnya melukai sang kaisar dari jarak jauh. Tujuan akhir Lin adalah membunuh Kaisar Iblis Kie, merebut kembali buah Brahma seutuhnya, dan menjadi penguasa baru di North Boundary. Mendengar rencana yang begitu berani, semua yang hadir bersumpah setia padanya sampai mati. Malam itu di kolam suci, Lin dan Qinji menyatukan kekuatan. Lin membutuhkan energi bulan murni milik Qinji untuk membantunya menyerap kekuatan buah Brahma. Semalaman mereka berkultivasi bersama dan kekuatan Lin berhasil meningkat hingga tahap Kordis level 4. Keesokan harinya, rombongan kecil mereka berangkat. Alih-alih terbang, Lin membuka sebuah formasi transisi rahasia, sebuah portal kuno yang langsung membawa mereka ke depan gerbang sekte Biluo Sangking. Di sana, mereka melihat kapal-kapal terbang dari sekte lain juga berdatangan membawa para Dewi Suci yang dipaksa untuk menikah. Lin berdiri gagah, siap untuk pertempuran terakhir. Saat rombongan sekte Wanzian tiba di sekte Biluo Sangking, sebuah pemandangan mengerikan menyambut mereka. Tungku pembunuh dewa dan siluman, sebuah peninggalan agung dari Kaisar Molong, kini terikat rantai dan melayang di angkasa. Lin menjelaskan bahwa Kaisar Iblis Kie yang merebut semua sumber daya Kaisar Molong tetapi bukan warisannya, berencana menggunakan tungku itu. Ditenagai oleh energi darah dari 100.000 orang yang telah ia bunuh, ia akan memurnikan 108 Dewi Suci termasuk Yi untuk merebut paksa warisan tersebut. Tiba-tiba sebuah kapal dari sekte Waxing yang sombong datang dan mencela mereka, mengejek monyet milik Lin dan menyebut sekte Wanzian sebagai sekte sampah. Mereka bahkan mencoba merebut kamar penginapan terakhir yang hendak ditempati oleh rombongan Lin. Namun kesombongan mereka seketika sirna saat Kaisar Ye muncul dan menyapa Lin dengan hangat. Ye Mengyue dengan bangga memberitahu ayahnya bahwa Linlah yang membantunya menerobos tahap kultivasinya. Saner juga datang dan memeluk Lin dengan gembira. Pemimpin sekte Waxing mencoba menjilat Kaisar Ya, tetapi ia sama sekali tidak dihiraukan. Sang kaisar menyebut penginapan itu kandang anjing dan mengajak Lin untuk tinggal di penginapan elit di mana seseorang telah menunggunya. Ia kemudian memerintahkan agar sekte Waxing dienyahkan dalam waktu 1 tahun. Di penginapan elit, Qin Hunian telah menunggu. Ia tampak putus asa, merasa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Kaisar Iblis Kie. Lin dengan tenang berkata bahwa orang yang bisa mengalahkannya adalah Hunian sendiri. Ia
Ia lalu mengungkapkan sebuah rahasia besar. Warisan Kaisar Molong tersembunyi di dalam tungku pembunuh dewa dan siluman, dan kunci untuk membukanya adalah token tertinggi milik hunian. Namun, tungku itu disegel oleh darah murni Kaisar Iblis, sebuah rintangan yang tampak mustahil. Lin hanya menyuruhnya tenang dan menyerahkan masalah itu padanya. Keesokan harinya 108 Dewi Suci digiring masuk ke dalam istana Kaisar Iblis. Di antara mereka secara diam-diam bersiap menjalankan rencana yang telah Lin berikan. Di luar, Lin memberi isyarat dan seluruh pasukan sekte Wanzian bersiap untuk menyerbu. Di dalam istana, pertempuran lain telah dimulai. Kaisar Iblis Kie sedang bertarung melawan Luohu, sang ketua iblis yang muncul dalam wujud raksasa. Inilah saatnya pasukan Wanzian menyerang, menerobos pertahanan istana. Di tengah kekacauan, bala bantuan tak terduga datang. Kaisar Wi bersama pasukan kota Yewang dan para pendekar dari sekte Biluo Sangking ikut bergabung dalam pertempuran mengejutkan pasukan Kaisar Iblis. Di dalam aula utama, Kaisar Iblis tampaknya berhasil mengalahkan Luohu. Saat itulah Lin muncul. Ia mengambil alih formasi penyembahan darah yang telah disiapkan Yi. Sang kaisar yang melihatnya hanya meremehkan kekuatannya yang rendah. Namun, di atas tungku raksasa, hunian telah bersiap. Monyet milik Lin melesat maju, berhasil menggores Kaisar Iblis dan meneteskan darahnya. Tetesan darah itu diserap oleh tungku. Sang kaisar murka dan menyerang Lin, tetapi Lin pulih seketika berkat jurus dari Master Zumi. Ia lalu mengungkapkan rencananya. Luohu yang baru saja dikalahkan hanyalah sebuah proyeksi. Dengan formasi di tangannya, ia memanifestasikan Luohu yang asli untuk menyerang sang kaisar, berhasil mendapatkan setetes darah murni yang ia butuhkan. Darah itu dikirim ke tungku dan seketika warisan Kaisar Molong bangkit. Hunian diselimuti aura keemasan, kekuatannya meledak saat ia menerima kekuatan leluhurnya. Sementara Kaisar Iblis terganggu oleh hunian yang kini setara dengannya, Lin menarik paksa setengah buah Brahma dari tubuh Luohu, mengungkapkan bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ia menyegel Luohu di dalam cincinnya. Lin lalu melemparkan setengah buah itu ke arah Kaisar Iblis untuk memancing keserakahannya. Saat sang kaisar lengah, Lin melepaskan serangan pamungkas dari jurus Yui. Hunian mematahkan kedua tanduk sang kaisar, sementara sang monyet menghancurkan tangannya yang raksasa dengan tongkatnya. Lin menyatukan kembali kedua bagian buah Brahma, lalu melepaskan seluruh kekuatannya dalam sebuah serangan energi yang maha dahsyat. Hunian menambahkan serangan terakhirnya, formasi pemusnahan terkuat dari leluhurnya. Terkepung dan kewalahan, Kaisar Iblis Kie akhirnya musnah, hancur menjadi debu. Di tengah puing-puing istana, Hunian menangis. Dendam para seniornya selama ratusan tahun akhirnya telah terbalaskan. Setelah Kaisar Iblis Kie musnah, Lin dan Qin Hunian merasakan getaran dari kejauhan. Dua kaisar dari wilayah timur dan selatan sedang bergerak, berniat membagi-bagi wilayah utara yang kini tak bertuan. Tanpa membuang waktu, Lin mengizinkan monyetnya untuk memakan jasad sang kaisar, menyerap sisa-sisa kekuatannya. Ia lalu memberitahu Hunian bahwa mereka hanya punya waktu 1 jam dan membawanya ke sebuah formasi transisi rahasia. Mereka tiba di tempat penyegelan iblis, sebuah penjara kuno tempat Master Zumi, sang penguasa dunia di masa lalu, dikurung. Dengan kekuatan buah Brahma, Lin berhasil membebaskan sang master legendaris itu. Master Zumi terkesan pada pemuda yang berani menantang seorang kaisar dan berhasil membebaskannya. Ia bercerita bahwa ia disegel karena mencoba melindungi leluhur Hunian, Kaisar Molong, yang tewas dikeroyok oleh 3 kaisar lainnya. Hunian segera berlutut di hadapan Master Zumi, memohon bantuannya untuk menghadapi 2 kaisar yang mendekat. Master Zumi, meskipun kekuatannya merosot setelah terkurung begitu lama, hanya melepaskan sedikit auranya. Itu sudah cukup untuk membuat kedua kaisar itu merasakan kekuatan yang mengerikan dan segera mundur. Sebagai tanda terima kasih, Master Zumi menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan mereka. Lin hanya meminta agar sang master menjaga kedamaian di wilayah utara karena ia berencana akan pergi untuk sementara waktu.
Lin lalu mengungkapkan bahwa penerus Kaisar Iblis telah muncul dan menunjukkan Luohu yang ia kurung. Master Zumi memastikan bahwa Luohu memang memiliki darah murni Kaisar Iblis. Seperti apa kisah yang akan terjadi berikutnya? Kita nantikan di part selanjutnya, itu pun jika kalian mau Mimin lanjutin. Namun Mimin mungkin akan sedikit merubah cara pembawaan cerita agar lebih lambat dan tidak boros chapter seperti sekarang ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jika mau traktir kopi, link ada di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.